Shalom, kita berjumpa kembali di dalam acara Mujizat Zaman Now. Dan kita percaya bahwa program dari Monument Church ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya yang menyaksikannya. Mari kita berdoa dan kita bawa acara ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kembali Monument Church dapat memberkati tubuh Kristus melalui program Mujizat Zaman Now yang akan disampaikan di dalam ibadah ini. Dan kami percaya mereka yang menyaksikan akan menerima dan akan mengalami lawatan jamahan Tuhan, menerima pewahyuan yang berasal daripada Tuhan dan nama-Mu yang ditinggikan. Kami serahkan program ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Perkenanan-Mu dan kebenaran-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Haleluya, mengikutiku selalu. Kebenaran-Mu, perkenanan-Mu Tuhan mengikutiku selalu. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, ke gunung batu dan perisaiku. Daripadamu-lah pertolonganku, tiada yang seperti dirimu. Hatiku tetap menyembah-Mu, di dalam-Mu ku berserah penuh. Kau selalu bekerja untuk tiada yang
seperti dirimu. Karena aku tahu Kau ada di pihakku, berkenan bagiku, menyelamatkanku. Tak ada musuh yang sanggup melawanmu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Karena aku percaya Kau tetap setia, tak pernah tinggalkan dan lupakanku. Tak ada musuh yang sanggup melawanmu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita malam ini adalah Yesus menyembuhkan orang buta. Dan kisah ini terambil dari Injil Matius 9 ayat 27 sampai dengan 31. Saya hanya baca rangkumannya aja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu baca detailnya ya. Di dalam Matius 9 ayat 27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Tuhan Yesus dipanggil anak Daud karena ini gelar mesianik yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama bagi bangsa Israel. Janji Allah kepada Raja Daud, 2 Samuel 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Loncat ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Lalu yang kedua, dari nubuat Nabi Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2-nya, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tetapi orang Kristen jangan lagi memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan anak Daud yang banyak dinyanyikan saat Natal. Ada lagu Natal yang jelas berkata Yesus anak Daud. Ya, mengapa? Nah, harus ada jawabannya. Karena Tuhan Yesus menolak dan tidak senang dipanggil anak Daud. Apa buktinya? Oke, kita lihat Bapak Ibu ya. Di dalam Matius 22 ayat 41, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka dan katanya, ayat 42-nya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Ayat 43, katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Tuhannya? Ketika ia berkata, Matius 22 ayat 44, berikutnya, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ayat 45-nya, jadi jika Daud menyebut dia Tuhannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ayat 46 berikutnya, tak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya, kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah, sekarang saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, Matius 9 ayat 8. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Jadi secara kesembuhan haruslah orang percaya, bukan orang bertobat. Jadi orang percaya ya Bapak Ibu ya.
Beda itu orang percaya dengan bertobat. Ya, lanjutkan lagi. Tapi sekarang ini banyak pendeta mensyaratkan orang harus bertobat dulu, barulah Tuhan akan menyembuhkan, barulah Tuhan akan memberkati dan lain-lain. Ya Bapak Ibu. Ini gaya perjanjian lama seperti orang Israel harus bertobat dulu, membayar dulu dengan korban. Ya, barulah Allah memberkati. Sedangkan pada perjanjian baru pertobatan bukan sebagai syarat, tetapi sebagai buah. Ya, mengapa? Karena Tuhan Yesus telah membayar lunas segalanya. Paulus menulis di dalam Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Jadi pertobatan itu bukan syarat, tetapi buah yang di belakang. Kalau syarat itu di depan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus sesuai dengan Alkitab, bukan ngarang-ngarang ya Bapak Ibu. Sekarang Matius 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, bukan menurut pertobatanmu, bukan, menurut imanmu. Ya, selain kuasa Tuhan, ada peran iman kita. Iman bertumbuh jika kita banyak mendengar khotbah tentang Tuhan Yesus. Dan ini sesuai dengan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman itu juga spesifik, bukan semua firman. Oh, kok bisa Pak bukan semua firman? Iya, karena hukum Taurat juga adalah firman Tuhan. Bahkan ditulis oleh jari-jari Allah. Tapi hukum Taurat dasarnya bukan iman. Jadi nggak mungkin menumbuhkan iman. Iya, itu jelas dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 12. Iya Bapak Ibu. Jadi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Makanya ketika kita mendengar hukum Taurat, itu tidak akan pernah timbul iman. Makanya tadi jelas dikatakan pendengaran oleh firman Kristus. Spesifik firmannya. Firman Kristus atau tentang Kristus atau tentang Yesus. Bukan semua firman. Amin Bapak Ibu. Nah, larangan Tuhan Yesus kepada si orang buta tadi, Matius 9 ayat 30, maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Mengapa Pak? Mujizat kan harusnya diberitakan ke banyak orang Pak. Iya, karena apa? Karena dengan kesaksian mujizat, Tuhan Yesus semakin populer sehingga menyulitkan Yesus untuk pelayanan ke banyak tempat. Iya Bapak Ibu, itu ada maksudnya. Sebaliknya gereja-gereja atau orang Kristen sekarang ini, kesaksian mujizat diperlukan agar semakin banyak orang tahu kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terbukti banyak orang non-Kristen menjadi bertobat ketika dokter sudah angkat tangan untuk kesembuhan mereka. Mujizat diperlukan agar mereka melihat kuasa Yesus. Jadi kalau dokter saja sudah angkat tangan, siapa yang mampu menyembuhkan? Ya Sang Pencipta, ya Tuhan. Jadi ketika kita mendoakan orang yang sudah dokter sudah angkat tangan, mereka tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi lewat mujizat itu membuka mata mereka bahwa pelayanan gereja itu pelayanan yang disertai oleh Tuhan, pelayanan yang penuh kuasa. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Matius 9 ayat 31. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sifat manusia, jika dia mengalami hal yang luar biasa, maka mulutnya tidak bisa berhenti bersaksi kepada banyak orang. Karena itulah bagi kita hari ini, ketika Bapak Ibu mengalami hal yang luar biasa, mujizat besar dari Tuhan, mari ceritakan, bersaksi kepada banyak orang. Supaya apa? Supaya orang lain juga percaya Tuhan Yesus, dan ketika iman mereka ada, mereka juga bisa mengalami mujizat yang sama dengan yang kita alami. Amin Bapak Ibu? Iya, jadi orang yang mengalami mujizat jangan egois. Jangan hanya mujizat kita nikmati sendiri, tapi kita bersaksi agar orang lain juga percaya Yesus, agar mereka juga tumbuh imannya, agar mereka juga mengalami mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu? Ya, saya simpulkan. Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk menunjukkan kasih dan kuasa-Nya agar Allah dipermuliakan, bukan mencari popularitas. Buktinya, Yesus justru melarang agar orang yang mengalami mujizat tadi, kesembuhan tadi, jangan cerita kepada banyak orang. Artinya nggak cari popularitas.
Iya Bapak Ibu. Yang kedua, respon manusia harusnya bertobat dan memuliakan Allah ketika mereka mengalami mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kali ini kesaksiannya tentang Ibu Gembala, Ibu Karlina. Iya. Jadi ketika anak saya akan kuliah ke Kanada, itu butuh dana besar. Tetapi pada saat itu juga Karina menjelang pensiun. Itulah kalau nikahnya terlambat. Punya anaknya juga jadi terlambat. Sehingga apa? Usia pensiun dengan anak akan masuk kuliah itu berdekatan. Ya, tapi puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena ketika pensiun itu terjadi, uang pensiun itu kadang-kadang dicicil, dibayar perusahaan, Bapak Ibu, dicicil 3 kali atau berapa bulan gitu ya. Ya, puji Tuhan saat itu Karina Direktur Keuangan AFI, singkatannya AFI itu artinya Direktur Accounting, Finance, dan IT. Ya Bapak Ibu, sehingga apa? Bisa diatur, bisa keluarnya dalam seminggu sudah cair itu dana pensiun. Dan ketika itu cair, puji Tuhan, masalah pertama, masalah anak itu selesai. Dananya tercukupi. Amin Bapak Ibu. Sehingga ketika anak berangkat kuliah ke Kanada, dana telah tersedia. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Dan sekarang anak saya bulan Juni nanti wisuda, lulus. Sebenarnya dia lulus itu April, selesai semua kuliahnya ya. Nggak tahu ada skripsi atau tidak. Tapi wisudanya itu Juni. Karena itulah istri saya nanti akan berangkat ke sana. Loh, kok Bapak nggak ikut Pak? Wah, lama banget penerbangannya. Iya, 25 jam. Wow, di pesawat itu Bapak Ibu. Ya, mungkin tambah transit juga. Ya, itu terlalu capek bagi saya. Karena bagi saya itu kalau penerbangan itu yang cukup itu 2 jam aja. Kalau udah lebih dari itu, oh udah kecapean saya. Udah kecapean ya. Ya, udah makin umur soalnya. Ya. Terus kan ada alternatif Pak. Jadi bukan ekonomi Pak. Kan ada yang premium atau yang bisnis. Wah, itu mahal sekali. Ke Kanada itu bisa 4 kali lipat. Iya Bapak, biayanya dari ekonomi ke bisnis 4 kali lipat. Udah 4 orang itu bisa berangkat. Sayang sekali. Bagusan untuk manfaat yang lain. Akhirnya apa? Ya udah istri berangkat sendiri. Mungkin ditemani sama kakak ipar, ya kakaknya Karina. Ya Bapak Ibu ya. Ya cuma nggak dibayari semua. Hotel kan bisa barengan, kan sama-sama cewek jadi bisa tidur. Akomodasi itu bisa, dia cuma bayar pesawatnya doang. Ya gitulah Bapak Ibu ya. Nah, dan itu masalah pertama selesai, masalah kebutuhan biaya sekolah anak. Lalu setelah pensiun nanti kan kekurangan Pak, puji Tuhan. Ketika dia pensiun, dia kemudian dipindahkan ke divisi properti sampai sekarang. Dan harusnya dia usaha pensiun karena udah mendekati 60. Cuma beda dengan saya itu 1 tahun. Lalu bagaimana, apa yang terjadi kemudian? Nah, terjadi lagi mujizat yang kedua. Ternyata bosnya, ownernya sangat sayang sama dia. Karena dia apalagi bagian vital, bagian accounting finance, harus orang yang dipercaya. Dan karena dia juga orang dipercaya, maka akhirnya apa? Keputusan owner adalah dia tidak mengenal pensiun. Kerja seumur hidup. Luar biasa ya. Iya, jadi orang biasanya umur 5 berapa pensiun? 55 atau 56 ya. Nah, gitu ya. Nah, dia udah mendekati 60 nggak pensiun. Kenapa? Dia kerja seumur hidup sampai secapeknya aja, sepuasnya. Kan luar biasa ya. Akhirnya apa? Ya masa tua kita tetap ada dana. Luar biasa ya. Bahkan untuk running gereja ini juga tetap ada dana. Puji Tuhan ya. Iya, jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu memberikan solusi. Tapi saudara kan selalu ingat kan, Tuhan memberikan solusi tepat pada waktunya. Benar kan Bapak Ibu? Tepat kan? Artinya tepat itu apa? Tidak kecepatan, tidak terlambat. Itulah sebabnya solusi dari Tuhan itu membuat kita deg-degan. Karena
in the last minute gitu loh, baru ada solusi kan. Jadi nggak jauh-jauh hari. Karena apa? Tepat pada waktunya. Jadi nggak kecepatan. Jadi makanya kalau solusi dari Tuhan itu seringkali kita empot-empotan gitu Bapak Ibu. Iya kan? Wah kita butuh dana besok. Kita butuh dana besok. Kok sampai sekarang belum ada? Tapi pada detik-detik terakhir justru ada terjadi mujizat. Benar Bapak Ibu ya? Itulah sebabnya ketika kita dalam Tuhan juga memang Tuhan menyediakan tapi tepat pada waktunya. Tidak kecepatan, tidak terlambat. Tapi itu seringkali membuat kita deg-degan. In the last minute gitu loh Bapak Ibu ya. Seringkali kan? Iya. Karena itulah disitulah ketika kita ngandalkan Tuhan itu perlu iman. Iman yang kuat ya. Kenapa? Kita bisa deg-degan. Karena waktunya Tuhan itu tepat pada waktunya. Ya, nggak kecepatan. Seringkali kan kita kan, ya ketika kita butuh dana, misalkan untuk sekolah anak atau segala macam itu, kita perlu seminggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya sudah tersedia kan. Seringkali itu membuat kita tenang kan, aman kan. Iya, tapi seringkali dalam Tuhan karena tepat pada waktunya, ini last minute. Pada detik-detik terakhir, pada menit-menit terakhir, di situ diberikan Tuhan solusinya. Makanya kita seringkali pot-potan. Tapi itu tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Ya puji Tuhan. Itu. Karena itulah ya puji Tuhan. Ya kita tetap tenang-tenang aja. Karena apa? Karina juga tetap posisinya tinggi. Amin Bapak Ibu. Ya ketika di Sogo atau Mitra itu ya Direktur AFI. Nah sekarang itu nggak tahu ya gimana. Tapi tetap tinggi posisinya. Bagian finance, bagian orang kepercayaan, amin. Ya, jadi nggak semua nganggur, lanjut gitu Bapak Ibu. Jadi pensiun di Sogo langsung dialihkan ke bagian properti sampai sekarang. Luar biasa ya, sehingga tenang. Kalau teman-teman seangkatan saya alumni ITB udah pada manyun semua Bapak Ibu. Dulu memang ada direktur, ada bos, tapi sekarang udah pada pensiun semua. Bahkan ada CEO Astra, direktur utama Astra itu teman seangkatan saya. Iya, seangkatan saya. Tapi apa? Tahun ini dia pensiun. Tahun ini dia pensiun. Jadi manyun juga kan. Kalau pensiun kan ada income lagi kan. Iya. Jadi ya itulah puji Tuhan lah. Saya tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena itu loh bagi kita juga. Saudara percaya deh. Apapun kata dunia tentang tahun 2025 ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu mencukupkan kita. Bahkan kita lebih dari pemenang. Amin. Ketika dunia berkata gelap, justru itu titik terang bagi kita. Karena Yesaya 60 ayat 2 dikatakan, ketika bangsa-bangsa mengalami kegelapan, ketika dunia mengalami kekelaman, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Makanya ketika dunia berkata gelap, selalu tenang, justru situ saat kita terang. Ya kan? Terbukti apa Pak? Terbukti. Umat Tuhan, anak Tuhan, ketika terjadi masalah di dunia, mereka keluar sebagai pemenang, sebagai pimpinan. Contoh, Yusuf di Mesir, pada saat terjadi kelaparan 7 tahun, dia menjadi Perdana Menteri. Tuh kan? Diangkat Tuhan luar biasa kan? Daniel, ketika terjadi masalah, segala ahli-ahli, segala itu akan dibunuh oleh Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar karena mimpinya tidak bisa ditafsirkan. Daniel muncul jadi pimpinan, tuh kan? Ya kan? Ketika terjadi masalah ratu di kerajaan Ahasiweros, muncul Esther sebagai ratu kan? Jadi umat Tuhan itu muncul pada saat ada masalah. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan membuka jalan di tengah masalah itu, kita muncul sebagai pemenang. Amin. Jadi harus ada masalah dulu. Kalau nggak ada masalah, nggak ada pemenang. Amin. Ya kan? Kan pemenang itu muncul ketika ada pertandingan kan? Kalau nggak ada pertandingan, ada pemenang nggak? Nggak ada. Pemenang itu hanya muncul ketika ada pertandingan, ketika ada peperangan, ketika ada masalah, baru muncul pemenang. Disitulah peran Tuhan muncul dan kita keluar sebagai pemenang, jadi kepala. Amin. Makanya ketika ada masalah bagi orang Kristen, jangan khawatir. Dunia resesi, anak Tuhan resepsi. Ketika ada krisis, anak Tuhan nggak usah khawatir. Justru disitulah bisa kita diangkat Tuhan tinggi secara luar biasa. Amin. Alkitab sudah menceritakan. Amin. Iya kan? Di Mesir Yusuf
di Babel Daniel, demikian juga di kerajaan Ahasiweros Ratu Esther. Tuh kan ada cewek, ada cowok juga ya. Jadi siapapun kita, cewek cowok juga bisa diangkat Tuhan. Tinggi luar biasa. Amin. Top. Ya. Demikianlah program acara dari Mujizat Zaman Now yang saya yakin dan percaya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa di program acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan kita. El Shaddai, El Shaddai. Engkau maha besar dan Engkau menyertai kami senantiasa. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai.